Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi Team Leadership 2 dari buku nomor 2. Chapter 11 halaman 436 mengenai Skill for Developing Others. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari Hansa Kuratu Aini Salsabila, Angelina Elizabeth Maharani, Natalia Christie. Tahapan pertama yang kami lakukan, yaitu menganalisis kasus yang dibahas dalam buku nomor 2, chapter 11 halaman 436 mengenai Skill for Developing Others. Dalam artikel ini, membahas strategi komprehensif untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan orang lain dengan strategi praktis untuk diterapkan oleh para pemimpin di organisasi mereka sendiri. Berikut adalah beberapa strategi yang dibahas dalam case study tersebut. 1. Membangun hubungan yang kuat dengan karyawan untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian. 2. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk karyawan agar mereka memiliki arah yang jelas dalam pekerjaan mereka. 3. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan terarah untuk membantu karyawan memperbaiki kinerja mereka. 4. Membangun tim yang efektif dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota tim. 5. Melakukan delegasi tugas yang efektif dengan mempertimbangkan kemampuan dan minat karyawan. 6. Melakukan coaching yang efektif dengan membantu karyawan mengembangkan diri mereka sendiri dan mencapai tujuan karir mereka. Strategi-strategi tersebut dapat membantu pemimpin untuk menjadi lebih efektif dalam membantu karyawan mengembangkan diri mereka sendiri dan mencapai tujuan karir mereka. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pemimpin dapat membangun hubungan yang kuat dengan karyawan, memperbaiki kinerja mereka, dan membangun tim yang efektif. Berikutnya contoh kasus yang dibahas dalam artikel, yaitu tentang seorang pemimpin yang tidak tahu bagaimana melakukan coaching yang efektif. Pemimpin tersebut berpikir bahwa coaching hanya melibatkan memberikan arahan kepada karyawan tentang bagaimana melakukan tugas mereka. Namun, coaching sebenarnya melibatkan membantu karyawan mengembangkan diri mereka sendiri dan menjadi lebih sukses. Solusi untuk masalah ini adalah dengan memberikan pelatihan coaching kepada pemimpin tersebut. Pelatihan coaching dapat membantu pemimpin memahami konsep coaching yang sebenarnya dan memberikan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang coach yang efektif. Selanjutnya, definisi dari teori Skill for Developing Others. Skills for Developing Others merujuk pada keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau mentor untuk membimbing, mendukung, dan mengembangkan potensi orang lain. Ini mencakup serangkaian keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk efektif memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan individu atau tim di bawah pengawasannya. Berikut adalah beberapa kunci keterampilan yang terkait dengan pengembangan orang lain. 1. Pemahaman individu yaitu kemampuan untuk memahami kekuatan, kelemahan, minat, dan tujuan individu dalam tim. 2. Komunikasi efektif yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan persuasif, membantu orang lain memahami umpan balik dan arahan. 3. Pemberdayaan atau empowerment yaitu kemampuan untuk memberikan tanggung jawab dan otonomi kepada orang lain, memberi mereka kepercayaan untuk mengambil inisiatif. 4. Memberikan umpan balik konstruktif, yaitu kemampuan memberikan umpan balik dengan cara yang membangun, mendukung, dan memberikan arahan yang jelas untuk perbaikan. 5. Kemampuan mendengarkan yaitu kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami kebutuhan, dan perspektif orang lain. Kemudian poin ke-6, pendekatan pembelajaran yang didedikasikan, yaitu komitmen untuk mendukung pembelajaran terus-menerus dan pengembangan keterampilan individu. 7. Bimbingan dan pembinaan, yaitu kemampuan memberikan bimbingan dan pembinaan untuk membantu orang lain mencapai tujuan mereka. 8. Fasilitasi pengembangan rencana karir, yaitu kemampuan untuk membantu individu merencanakan dan mengembangkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir mereka. 9. Pengembangan keterampilan kepemimpinan, yaitu memberikan pelatihan dan dukungan untuk membantu orang lain mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka. 10. Mendorong kreativitas dan inovasi, yaitu memberdayakan orang lain untuk berpikir kreatif, mengambil risiko, dan berkontribusi dengan ide-ide baru. 11. Menangani konflik, yaitu kemampuan untuk mengelola konflik dan membantu individu menyelesaikan masalah interpersonal.
Poin selanjutnya, keterampilan kolaborasi yaitu mendorong kerjasama dan keterlibatan aktif dalam tim, menciptakan lingkungan di mana orang dapat belajar satu sama lain. 13 kejelasan dalam harapan yaitu menetapkan harapan yang jelas dan memberikan arahan yang konsisten untuk membantu orang lain memahami tujuan dan tanggung jawab mereka. 14 keterampilan pemecahan masalah yaitu membantu orang lain mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul. 15 keterlibatan dan hubungan antar pribadi, yaitu membangun hubungan positif, memahami kebutuhan dan harapan individu, serta menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan mereka. Setelah kami menganalisa dari artikel dan mempelajari definisi serta teori mengenai skills for developing others, kami mencoba untuk mengkaitkannya dengan penerapan di salah satu startup, yaitu Rata Indonesia. Pada perusahaan startup Rata Indonesia yang berfokus pada customer resolution, setiap karyawan diberikan bekal pada saat training. Dengan bekal tersebut, para karyawan dapat melakukan pekerjaan untuk melayani keluhan customer dengan cepat dan tepat. Namun, seringkali masih ditemukan kesalahan berulang. Karyawan yang berujung pemutusan kerja. Setiap bulan dari tim Quality Assurance melakukan sampling pekerjaan setiap agen dan penilaian kinerja karyawan dihitung per minggu. Apabila nilai yang diperoleh kurang dari standar, maka agen tersebut akan diberikan coaching. Perusahaan memberikan wadah untuk melatih skill per bulan dengan cara memberikan refreshment dan kuis, sehingga membuat para karyawan bekerja secara maksimal dan selalu diberikan penjelasan kembali mengenai produk knowledge. Merujuk dari artikel yang telah dibaca sebelumnya, Rata Indonesia membagi beberapa karyawan yang dapat dibilang sebagai mentor untuk membimbing karyawan baru ataupun karyawan yang pengetahuan atau keterampilan yang masih kurang. Dengan hal lain, perusahaan berusaha agar setiap karyawan dapat bekerja secara maksimal dan imbang. Berikut merupakan kelebihan dari penerapan skills for developing others di Rata Indonesia yang telah kami analisa. Pertama, peningkatan produktivitas karyawan, yaitu dengan mengembangkan karyawan. Perusahaan dapat meningkatkan produktivitas karena karyawan yang terampil cenderung lebih efisien dalam tugas-tugas mereka. Kedua, meningkatkan kepuasan karyawan, yaitu karyawan yang merasa didukung dan dikembangkan cenderung lebih puas dan termotivasi di tempat kerja. Ketiga, peningkatan keterampilan tim, yaitu ketika setiap anggota tim berkembang, keseluruhan keterampilan tim juga meningkat, yang dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian selanjutnya merupakan kekurangan dari penerapan skills for developing others di Rata Indonesia. Pertama, tingkat partisipasi yang bervariasi, yaitu tidak semua karyawan mungkin bersedia atau mampu untuk mengambil bagian dalam program pengembangan, yang dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan pengembangan. Kedua, mengenai biaya dan waktu, yaitu proses pengembangan membutuhkan investasi finansial dan waktu yang signifikan, yang mungkin tidak selalu dapat diakomodasi oleh perusahaan, terutama yang lebih kecil. Ketiga, risiko kehilangan karyawan terampil, yaitu setelah karyawan mengembangkan keterampilan baru, ada risiko bahwa mereka dapat mencari peluang baru di tempat lain, meninggalkan perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari investasi tersebut. Berikut merupakan penerapan skills for developing others di perusahaan Rata Indonesia, melibatkan serangkaian langkah atau strategi untuk memastikan pengembangan karyawan secara efektif. Yang pertama, strategi identifikasi, yaitu melakukan analisis kebutuhan pengembangan untuk menentukan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan oleh karyawan dan melibatkan para pemimpin dan manajer dalam menilai kebutuhan pengembangan karyawan di bawah mereka. Kedua, strategi penetapan, yaitu menetapkan tujuan pengembangan yang jelas dan terukur untuk setiap karyawan dan memastikan tujuan tersebut sejalan dengan tujuan strategis perusahaan. Strategi ketiga, penyusunan, yaitu memuat rencana pengembangan individu yang mencakup latihan, pembelajaran online, mentoring, dan proyek khusus, dan menyesuaikan rencana dengan kebutuhan individu dan tujuan perusahaan. Keempat, mentoring, yaitu mengimplementasikan program mentoring dan coaching untuk memberikan dukungan yang pribadi dan berfokus pada pengembangan karyawan, dan mengidentifikasi mentor atau coach yang memiliki pengalaman dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengembangan. Kelima, pengembangan, yaitu menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan memanfaatkan sumber daya internal dan eksternal untuk menyediakan pelatihan yang berkualitas.
Strategi penerapan selanjutnya, yaitu penerapan proyek dengan melibatkan karyawan dalam proyek-proyek khusus yang dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka dan memastikan proyek-proyek tersebut memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap tujuan perusahaan. Kemudian penerapan feedback yaitu memberikan umpan balik secara berkala terhadap perkembangan karyawan dan melakukan evaluasi kinerja secara teratur untuk menilai kemajuan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Penerapan skills for developing others terus berkelanjutan dan terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan. Dengan melakukan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mencapai tujuan jangka panjang. Dari hasil analisa kami berdasarkan artikel, definisi dan teori yang diterapkan di Rata Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa Rata Indonesia dapat menerapkan sistem evaluasi kinerja yang ketat yang dibantu oleh tim quality assurance dengan cara mentoring dan coaching sebagai strategi. Namun apabila karyawan tetap melakukan kesalahan atau bekerja kurang maksimal, akan dilakukan umpan balik dari atasan secara langsung ke karyawan tersebut. Hal tersebut agar atasan mengetahui kelemahan dari karyawan tersebut. Lalu untuk karyawan yang memiliki keunggulan dalam keterampilan dan performance mendapatkan benefit atau promosi kerja, sehingga karyawan tersebut tidak stuck pada posisi kerja yang cenderung monoton. Kemudian berikut merupakan sumber referensi dari hasil analisa yang sudah kami bahas. Demikian paparan dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.